Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dengan NPM A1A022028 dari kelas 3A. Di sini saya memenuhi mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Normansyah. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait uji statistik ANAFA menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu SPSS dan yang kedua yaitu secara manual. Oke. Langkah-langkah dalam uji statistik secara SPSS itu yang kemudian kita akan memasukkan data terlebih dahulu. Setelah kita memasukkan data yang kita analisis, maka langkah pertama yaitu kita klik di bagian variable view. Itu bisa kalian lihat seperti pada gambar, pada kolom nama, kemudian tipe, desimal, label, dan lain-lain. Itu seperti kalian sesuaikan seperti pada gambar, dimana pada kolom nama itu ada metode dan kemampuan, dan desimal itu dirubah menjadi 0 semua. Selanjutnya yaitu kalian lihat pada bagian data view di sebelah variable view. Setelah kalian menentukan variable view, maka di bagian data view itu akan mengikuti inputan dari variable view seperti pada gambar. Setelah itu kalian klik bagian analyze di atas dan pilih compare means. Setelah kalian klik compare means, maka pilih di bagian yang paling bawah yaitu one way ANOVA. Setelah kalian klik bagian one way ANOVA, maka akan memunculkan hasil seperti pada gambar ini. Nah, setelah ini kan nanti ada nama, kemampuan, dan metode. Nah, bagian kemampuan itu dimasukkan ke bagian dependent list, sedangkan bagian metode itu di bagian faktor. Setelah itu klik di bagian pojok kanan yaitu post hatch. Setelah kalian klik post hatch, maka akan menampilkan outputan seperti ini, dan pilih di tulisan itu ada equivalence assessment, itu kalian pilih 2K, dan pada significant level itu dirubah menjadi 0,05. Setelah itu klik continue. Setelah klik continue, maka akan menghasilkan pada gambar seperti ini. Setelah itu klik di bagian option di bawah post hatch, itu ada tulisan option di pojok kanan. Nah, klik bagian option. Setelah kalian klik bagian option, maka akan menampilkan outputannya seperti ini, seperti pada gambar ini. Lalu klik di bagian statistik, itu ada descriptive dan homogeneity of variance test. Selanjutnya pada bagian missing value, itu klik yang paling atas yaitu exclude case analysis by analyst. Kemudian klik continue. Setelah kalian klik continue, maka akan kembali seperti ini, dan untuk menemukan hasil outputan dari data yang kalian masukkan menggunakan SPSS ini yaitu klik OK. Setelah klik OK, maka akan menghasilkan outputan data menggunakan SPSS seperti ini, yaitu ada tabel deskriptif, kemudian test of homogeneity of variance, dan tabel ANOVA. 3 tabel ini merupakan outputan dari uji statistik ANOVA secara SPSS. Bisa kalian lihat itu ada signifikan dan juga nilai-nilai dari data yang sudah dimasukkan tadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait uji statistik ANOVA secara manual. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian. Pada HO tidak ada perbedaan terhadap kemampuan menulis siswa metode inquiry A1, metode penemuan terbimbing A2, metode penguasaan A3, dan metode ekspositori A4. HI ada perbedaan terhadap kemampuan menulis metode A1, A2, A3, dan A4. Kemudian yang kedua yaitu menentukan hipotesis statistik. Bisa kalian lihat itu ada HO dan HI-nya seperti ini. Yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikan, di mana taraf signifikannya yaitu 0,05. Dan yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Uji yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu uji ANOVA 1 jalur. Yang kelima yaitu kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Namun apabila jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima.
Selanjutnya yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Nah, bisa kalian lihat pada tabel ini merupakan data yang saya input, yaitu X1, X2, X3, dan X4 itu ada 9, 8, 7. Oke, bisa kalian lihat ini ya angka-angkanya. Dan ini merupakan pengkuadratan dari X1, X2, X3, dan X4. Pada kolom paling bawah itu merupakan penjumlahan dari setiap variabel X. Nah, yang pertama yaitu kita mencari XT sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Kita masukkan hasil dari yang sudah kita inputkan di kolom, yaitu 164 ditambah 135 ditambah 125 dan ditambah 108, maka akan menghasilkan 532. Selanjutnya XT kuadrat itu kita ambil di bagian X1, X2, X3, X4 yang sudah dikuadratkan, maka akan menghasilkan 1352 ditambah 1019 ditambah 837 ditambah 596 menghasilkan 3804. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK, yaitu JK total, JK antar kelompok, dan antar dalam, di mana NI sama dengan 20, N2 sama dengan 18, N3 sama dengan 19, N4 sama dengan 20, dan NT sama dengan 77. Nah, kita masukkan rumus menentukan JKT, yaitu XT kuadrat dikurang dalam kurung XT tutup kurung kuadrat per atau dibagi NT. Nah, seperti ini. JKT sama dengan 3804 dikurang 532 kuadrat per 77 sama dengan 3804 dikurang 3675. Kemudian JKA sama dengan 164 kuadrat per 20 ditambah 135 kuadrat per 20 ditambah 125 kuadrat per 20 ditambah 108 kuadrat per 20 dikurang 532 kuadrat per 77. Maka akan menghasilkan yaitu 55,13636. Selanjutnya yaitu JKD sama dengan JKT dikurang JKA sama dengan 129 dikurang 13.636. Hasilnya 73,86. Selanjutnya yaitu mencari nilai derajat bebas. DKT sama dengan NT dikurang 1, yang artinya 77 dikurang 1 sama dengan 76. Sedangkan DKA sama dengan K dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. DKD sama dengan DKT dikurang DKA sama dengan 76 dikurang 3, yaitu 73. Selanjutnya yaitu menentukan nilai variansi. Variansi D sama dengan JKD per DKD sama dengan 73,86 per 73. Maka hasilnya itu 1,011. Kemudian variansi A sama dengan JKA per DKA sama dengan 55,13 per 3. Hasilnya 18,37. Selanjutnya yaitu mencari F hitung. F hitung yaitu variansi A per variansi D, yaitu 18,37879 per 1,011831, hasilnya 18,1639. Selanjutnya yaitu mencari F tabel. Setelah kita menentukan F hitung, maka kita mencari F tabel untuk menentukan HU-nya diterima atau ditolak. Dimana pada F tabel ini yaitu FA dalam kurung DKA, DKD sama dengan F 0,053 itu penyebutnya 76 pembilang, sehingga F tabel yaitu 2,72. Maka F hitungnya yaitu 18,1639 dan F tabelnya sama dengan 2,72. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka HO-nya diterima, yang mana artinya ada perbedaan terhadap kemampuan menulis metode inquiry A1, metode penemuan terbimbing A2, dan metode penugasan A3, dan metode ekspositori A4.